Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du fa aqulu billahi taufiq wal hidayah. Perkenalkan, nama saya Maulana Farhan Syafiq dari kelas A6 Prodi PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Saya di sini akan membacakan soal UTS saya beserta jawabannya dalam memenuhi tugas mata kuliah mata kuliah ilmu Al-Qur'an. Soal UTS. Soal yang pertama yaitu langsung saja untuk soal yang pertama yaitu bagaimana proses turunnya Al-Qur'an dan sejarah kodifikasinya. Jawabannya adalah turunnya Al-Qur'an adalah peristiwa besar dalam sejarah Islam, di mana Al-Qur'an pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Wagiro pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi dan seterusnya hingga tanggal 17 Ramadan yang berikutnya, yang kemudian diperingati sebagai malam nuzulul Quran pada tanggal malam 17 Ramadan. Sejarah turunnya Al-Quran dapat dibagi menjadi dua periode Mekah atau sebelum hijrah Nabi Muhammad, dua periode Madinah sesudah hijrahnya Nabi Muhammad. Periode Mekah, durasi ini adalah sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah SAW dan hanya berperan sebagai Nabi dan tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterima. Yang kedua adalah periode Madinah. Setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, wahyu turun kepada Rasulullah SAW hingga 23 tahun seterusnya, dan Rasulullah memberikan sabda kepada sahabatnya, janganlah kalian menulis sesuatu dariku kecuali Al-Quran. Sejarah kodifikasi Al-Quran melibatkan beberapa pengalaman penting. A. Nuzulul Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya di Mekah. Terletak di Gua Hiro sebelah utara Mekah pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Nah, Nuzulul Quran diperingati setiap tanggal 17 Ramadan di setiap tahunnya. B. Periode sebelum hijrah atau periode Makkiyah. Wahyu turun kepada Rasulullah SAW ketika beliau 40 tahun dan kira-kira 12 tahun sebelum hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad ke Madinah. Periode setelah hijrah atau periode Madaniyah. Setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, wahyu turun kepada Rasulullah SAW 23 tahun berikutnya, di mana Rasulullah SAW setiap kali turun wahyu dia selalu membacakannya kepada para sahabat dan juga memberikan wahyu dan memberikan hadis atau memberikan perkataan pada para sahabatnya dengan mengatakan, janganlah engkau tulis sesuatu dariku kecuali Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran dan kodifikasinya melibatkan banyak pengalaman dan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam dan membantu mereka dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Untuk pertanyaan yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul dan berikan contohnya? Asbabun nuzul pada mulanya merupakan gabungan dua kalimat atau dalam bahasa Arab disebutkan kalimat idofat. Dalam idofat ada mudhof dan juga mudhof ilaih. Kalimat asbab dan nuzul. Asbab adalah bentuk jama dari kata sebab dan yang artinya sebab, alasan, motif atau latar belakang. Sementara nuzul dalam bahasa Arab artinya turun. Nazila yang zulu nuzulan, yang artinya dipandang secara etimologi, maka asbab nuzul didefinisikan sebagai sebab-sebab yang melatar belakangnya terjadinya sesuatu. Asbab nuzul yang dimaksudkan di sini adalah sebab-sebab yang melatar belakangnya turunnya ayat atau beberapa ayat Al-Qur'an. Contoh asbab nuzul. A. Ayat mengenai salatnya orang kafir di atas kendaraan yang menghadap sesuai laju kendaraan atau menjelaskan tentang sholat arah kiblatnya yang masih samar atau tidak diketahui. B. Ayat mengenai peristiwa bentrok seperti adanya pertengkaran dari suku Aus dan segolongan dari suku Khazraj yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 100. C. Ayat mengenai pertanyaan yang berhubungan dengan masa lalu seperti pertanyaan tentang Zulkarnain yang menyebabkan turunnya Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83. Contoh yang keempat atau D, asbabun nuzul membantu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dengan memberikan konteks dan latar belakang turunnya ayat Al-Quran tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran dan beri contoh? Pengertian munasabah Al-Quran dan contohnya. Munasabah Al-Quran adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan kesesuaian atau hubungan antara ayat-ayat Al-Quran dengan konteks sejarah, sosial, dan budaya di mana ayat tersebut diturunkan. Munasabah Al-Quran membantu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dengan memberikan konteks dan latar belakang turunnya ayat-ayat tersebut. Contoh munasabah Al-Quran. A. Ayat-ayat yang membahas peristiwa tertentu seperti ayat yang membahas tentang peristiwa bentrok antara suku Aus dan segolongan suku Khazraj
yang menyebabkan turunnya surah Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-100. B. Ayat-ayat yang membahas tentang hukum dan peraturan, seperti ayat yang membahas tentang sholatnya seorang musafir di atas kendaraan yang menghadap sesuai laju kendaraannya, atau menjelaskan tentang sholat yang arah kiblatnya masih samar atau tidak diketahui. C. Ayat-ayat yang membahas tentang ciri-ciri dan ciri-ciri orang fasik, seperti ayat pertama surah Muhammad yang dijelaskan pada ayat terakhir surah Al-A'qaf mengenai ancaman siksa bagi orang-orang yang fasik. Munasabah Al-Quran dalam membantu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dengan memberikan konteks dan latar belakang turunnya ayat tersebut. Dengan memahami konsep munasabah Al-Quran, kita dapat memahami ayat-ayat Al-Quran dengan lebih baik dan mendalam. Untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan pengertian Makkiyah dan Madaniyah dan apa hikmah dari itu. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah serta ilmu hikmah ini. Makkiyah dan Madaniyah adalah istilah yang digunakan untuk mengkategorikan surah-surah dalam Al-Quran berdasarkan tempat turunnya. Surat Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah hijrah kanjeng Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hikmah dari ilmu ilmu Makkiyah dan Madaniyah ini diantaranya mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran karena pengetahuan mengenai tempat turun ayat dan membantu memahami ayat tersebut. Meresapi gaya bahasa Al-Quran dan digunakan untuk berdakwah menuju jalan Allah. Terus mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran, mengetahui keindahan bahasa Arab dan menjadi hasanah ilmu Islam. Dan terakhir membedakan antara nasah dan mansuh ketika terdapat dua buah ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dengan memahami kategori Makkiyah dan Madaniyah, seseorang dapat lebih memahami konteksnya ayat-ayat Al-Quran, mendalami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, dan mengambil hikmah-hikmah serta pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan nomor 5, yaitu apa yang dimaksud dengan muhkam mutasyabih, berikan contohnya masing-masing. Muhkam dan mutasyabih, kata muhkam diambil dari kata ahkama yuhkimu ihkaman, bahwa muhkimun wada kamuhkamun, yang merupakan isim maf'ul yang memiliki arti menahan dari goncangan. Adapun pendapat lain yang mengartikan sesuatu yang dikokohkan. Sedangkan menurut ilmu istilah, Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa muhkam ialah ayat yang memiliki makna yang jelas dan tersendiri serta tidak membutuhkan takwil. Dalam literatur lain dijelaskan muhkam memiliki dua pengertian. Pertama, ayat muhkam yaitu ayat-ayat yang maknanya sudah jelas dan dapat menghilangkan muskilah atau muskil dalam kemungkinan yang ada. Kedua, ayat muhkam yaitu ayat yang tersusun dengan susunan yang bisa dipahami dengan baik dengan ditafsirkan ataupun tidak tanpa adanya perselisihan. Adapun mutasyabih, berasal dari asbaha yusbihu isbahan, mutasabaha yusabihu tasbihan, mutasabbihan wa mutasabbihan, adalah sesuatu yang menyerupai satu dengan yang lainnya sehingga melihatnya menjadi bingung. Sedangkan menurut istilah ahli tafsir adalah keserupaan lafaz zahir dengan makna yang berbeda. Terdapat dua ayat yang menggunakan dua kata tersebut, seperti surah Hud ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, kitabun uhkimat aimatun alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Artinya alif lam ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Quran surah Hud ayat 1. Selanjutnya ada juga ayat Quran surah Ad-Zumar ayat ke-23 yang berbunyi Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan matsani, yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik, yaitu kitab Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Quran surah Ad-Zumar ayat 23. Dari kedua ayat di atas terdapat kontradiksi antar keduanya. Ayat pertama menyebutkan bahwa Al-Quran itu isinya muhkam, yang kedua menyebutkan bahwa Al-Quran itu isinya mutasyabih. Dalam hal ini, suatu literatur menyebutkan sebuah penafsiran yang berbunyi Al-Qur'anu kulluhu muhakkamun bi'tibarin wa kulluhu mutasyabihun bi'tibarin.
wa ba'duhu muhakkamun wa ba'duhu mutasyabihun bi'tibari tsalis. Dari kaidah tersebut diketahui bahwa ayat Al-Quran dikategorikan dalam 3 karakteristik, yaitu A. Seluruh ayat Al-Quran adalah muhkam sebagaimana Quran surah Hud ayat 1. B. Seluruh Al-Quran adalah mutasyabih sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah ayat 23. C. Sebagian ayat Al-Quran adalah muhkam dan sebagiannya lagi adalah mutasyabih sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat ke-7. Adapun penjelasan poin C dari kaidah tersebut, muhkam yang dimaksud yaitu jelas dalam hal berita atau informasinya dan juga jelas dalam hukum atau aturannya. Dalam hal berita atau informasinya, semua ayat Al-Quran itu berisi kebenaran dan tidak ada kebohongan sedikit pun. Dalam hal hukum atau aturannya, semua ayat Al-Quran itu memuat tentang keadilan tanpa adanya kesenjangan dan kezaliman. Dan ditambahkan pula semua hukumnya berisi kemudahan dan tidak ada kesulitan di dalamnya. Sedangkan mutasyabih yang dimaksud yaitu serupa satu sama lain dalam kesempurnaan dan kualitas dari segi usul dan balaghahnya. Selain itu, keserupaannya dapat berupa satu di antaranya 2 hal tanpa adanya perbedaan dan pertentangan lafaz. Contoh muhkam dan mutasyabih. A. Ayat muhkam mengenai masa iddah bagi wanita yang tidak haid dan wanita hamil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya'isna minal mahidi minan nisaikum ini ratabatum fa'iddatuhunna salasata ashhur wallai lam yahinna wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamluhunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang artinya perempuan yang tidak mungkin lagi haid atau menopause di antara istri kamu, jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Begitu pula perempuan yang tidak haid atau belum dewasa. Adapun perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Quran surah At-Talaq ayat 4. Dari ayat tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa masa iddah wanita yang tidak haid, baik itu disebabkan menopause atau belum dewasa, masa iddahnya adalah 3 bulan. Sedangkan bagi wanita hamil, masa iddahnya sampai wanita tersebut melahirkan kandungannya. Pemahaman tersebut tidak perlu ditakwil, taksis maupun dinasah. B. Ayat mutasyabih mengenai masa iddah bagi wanita yang masih haid. Ayat mutasyabih ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu 3 kali quru. Dalam ayat tersebut terdapat kata yang memuat ayat tersebut menjadi ayat mutasyabih, yaitu kata quru'in atau quru'un. Kata tersebut memiliki 2 kemungkinan, yaitu mana suci atau haid. Begitu yang dapat saya sampaikan mengenai UTS tentang ilmu Al-Quran dalam 5 soal yang sudah saya sebutkan beserta jawabannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.